Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we will learn about job interview. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wawancara pekerjaan. The basic competencies number 3.29. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dalam konteks pekerjaan atau wawancara pekerjaan. These are some examples about interview. Ini beberapa contoh tentang wawancara ya. Asking about one's job description, ini menanyakan tentang job deskripsi dari suatu pekerjaan atau dari orang lain. Kalau formal ini ya there are two columns, ada dua kolom di situ, formal and informal, resmi dan tidak resmi. Kalau resmi kalian nanyanya who knows one day you be a manager, siapa tahu kalian suatu hari nanti jadi manager. Nah ini ya, kalau kalian mau wawancara orang silakan menggunakan kalimat yang formal atau resmi. Could you tell me what your duties are? Informal, what are your duties? Dan yang lain-lain. Jadi silakan dibaca ya. Number 2, I would like to know whether you know about your responsibility. What is your responsibility? Apa sih tanggung jawab kalian? Gitu ya. Masih sama. Number 3, can you tell me what your task is? Itu yang formal. Untuk informal, what is your task? Number 4, I would like to know about what you have to do. Informal, what do you have to do? Kemudian asking about one's educational background, untuk menanyakan latar belakang pendidikan seseorang. Masih sama, ini saya sendirikan formal dan informal, resmi dan tidak resmi. And then telling about one's job description. Ini kalau kalian disuruh menceritakan atau menjelaskan tentang job deskripsi dari pekerjaan tersebut. Kemudian, I received an incoming phone call. Saya menyambut tamu dan mengangkat telepon, jadi bagian kayak resepsionis gitu ya. Dan kayak ini, public relation officer is responsible for building a good relationship. Contoh kalimat yang bisa kalian gunakan jika kalian nanti diminta untuk mendeskripsikan pekerjaan. Nah, kemudian jika kalian diminta ketika wawancara nanti untuk menjelaskan tentang latar belakang pendidikan kalian, ini bisa menggunakan kalimat seperti ini. I graduate from a secretarial college. College itu berarti sudah kuliah ya. Kalau kalian lulusan SMK, tinggal diganti di sini, I graduate from vocational high school. Ini tergantung dari jurusan kalian apa. Kalau culinary bisa pakai art and culinary. Kemudian kalau kecantikan kalian bisa menggunakan cosmetology. Kemudian pariwisata, tourism department, hotel department, hospitality, menyebutkan jurusan kalian. This is important, ini penting ya, interview etiquette. Interview, before the interview, sebelum wawancara yang harus kalian lakukan adalah 1, your hair should be clean and combed. Rambut kalian itu harus bersih ya, dan disisir rapi. Jangan sampai misalnya kalian yang laki-laki nih, misalnya kan kalau laki nggak berjilbab kan, nah sini kan ada apa garisnya dulu, kebetulan di garisnya itu kan kelihatan, misalnya ada ketumbe atau ketumbe, kemudian ada lingsa, ada tumak gitu kan, enggak banget kan gitu. Makanya pastikan rambut kalian itu harus bersih, kemudian sudah disisir rapi, kemudian bajunya di sini juga enggak ada ketumbe yang jatuh. Kemudian kalau kalian pakai jilbab, gunakan jilbab yang resmi, tidak
pakai apa itu namanya, pasmina. Nah kalau interview itu kan, kalau yang muslim, yang perempuan yang pakai jilbab itu, saya menyarankan tidak menggunakan pasmina ketika interview karena itu kurang resmi. Jadi pakai jilbab segi 4 itu ya, rapih. Tidak usah di sini pakai apa ya, apa tuh, pita, kemudian yang heboh banget gitu, enggak ya. Kalau perempuan nggak pakai jilbab gimana tuh rambutnya? Ya rambutnya dicepol pakai kayak model apa, pramugari itu loh ya, yang dikucir terus ini belakangnya diikat-ikat jadi rapih gitu ya. Tidak digerai. Digerai kan nanti medeni, rambutnya udah panjang, digerai medeni nggak rapih juga. Tidak menggunakan karet gelang mengikatnya, tidak dikuncir kuda, apalagi dikepang 2. Yang rapih aja ya, yang resmi. Belajar nanti kalau rambutnya panjang, kalian tidak menggunakan jilbab, bisa dicepol rambutnya jadi rapi kayak pramugari itu nanti. Terus nomor 2, nails should be clean and trimmed. Kuku kalian harus bersih dan pendek ya, dipotong pendek, tidak panjang-panjang gitu, tidak panjang-panjang, terus tidak dikutek, apalagi kuteknya warna hitam, apalagi di situ pakai kutek putih, terus itu pakai kasih bunga-bunga, terus nanti pas interview gini-gini. Ya enggak dong, jangan. Oke, kalian udah pasti nggak diterima kayak gitu ya untuk suatu perusahaan besar ya. Kuku kalian harus bersih ya, dipotong, tidak berkutek, udah bersih gini ya, kok polos. 3. Be conservative and are on the side of caution. If the company doesn't have dress code, remember that it's better to overdress than underdress. Interview ya selayaknya, kalau dulu kan harus, kalau sebentar itu rame-rame. Jika perusahaan tersebut tidak memberikan dress code, maka kalian boleh menggunakan baju yang kalau mau yang aman ya hitam putih, atasannya putih, bukan yang hitam, bukan atasannya hitam bawahnya putih, enggak lo ya, atasannya putih bawahannya hitam. Kemudian kalau boleh pakai jas ya pakai jas gitu ya, tapi itu kalau dulu kan seperti itu ya, atasannya putih, sekarang bawahnya hitam. Jadi kalau sekarang sih yang penting bahannya bukan dari kaos, apa itu namanya ya, saya nggak tahu namanya. Nah, jadi bahannya bukan dari kaos, jadi bahan seperti seragam sekolah itu. Nah, tidak terlalu ketat, tidak terlalu enggak, pas-pas saja. Kalau itu warna putih, pastikan putih bersih, bukan baju putih yang pelunturan apa jadi warnanya berdua, itu enggak ya. Jadi yang kemudian kalau itu boleh nggak sih pakai baju bercorak? Boleh bercoraknya, tapi yang tidak yang heboh gitu ya, tidak misalnya garis-garis hitam merah. Kalau bunga-bunga tapi bunganya yang soft, yang lembut, itu juga tidak masalah. Jadi yang lembut-lembut saja. Cuma sekali lagi, dari dulu sampai sekarang itu selayaknya kalau orang interview itu atasannya putih, bawahnya hitam. Putihnya yang rapi, yang bersih, dan pastikan sudah disetrika. Number 4, arrive at least 10 minutes before the interview. The extra minutes will also give time to fill out any forms or applications that might be required. Tibalah di tempat kalian interview itu sedikitnya 10 menit, sedikitnya ya, kalau lebih sebelum wawancara dimulai. Jika kalian datang ada waktu di situ, kalian masih bisa, jika perusahaan itu meminta kalian untuk mengisi form, maka kalian mempunyai waktu, tidak terburu-buru kan. Kalau 10 menit atau 15 menit sebelum interview dimulai kalian sudah tiba, kalian bisa merapikan diri. Kemudian jika perusahaan tersebut meminta kalian mengisi form, biodata atau apa, kalian sudah siap, tidak kemungsung ya.
Number 5, gather information to prepare for the interview. Kalian melamar di perusahaan A, so you have to know about that company. Jadi kalian harus tahu tentang perusahaan tersebut. Jangan ditanya kenapa kalian perusahaan ini bergerak di bidang apa. Nggak tahu Kak. Terus yang interview nanti udah langsung ilfil kayak gitu ya. Jadi kalian melamar di perusahaan A, kalian harus tahu latar belakang perusahaan A itu apa, seperti apa, kemudian apakah perusahaan tersebut mempunyai kantor cabang, kemudian bergerak di bidang apa, dan yang lain-lain. Kalian bisa kumpulkan informasi tersebut terlebih dahulu. Dari siapa? Mungkin kalian punya kenalan di perusahaan tersebut, di kantor tersebut, atau browsing ya. Number 6, turn off your cell phone. Matikan teleponnya. Pakai apa tuh namanya? Pesawat itu loh, mode pesawat itu ya. Jangan dimatiin tapi di mute tapi digetar. Jangan, udah pokoknya paling aman itu ya seperti itu ya. Dimatikan aja dulu sementara selama wawancara. Kalau digetar kan nanti pas wawancara kemudian yang bunyi kan terus tetap berbunyi gitu kan. Itu hanya lebih lama dimatikan. Number 7, don't assume that whoever greets you is the receptionist. Jangan anggap bahwa setiap orang yang menyambut kalian itu adalah resepsionis. Zaman sekarang itu banyak yang pemilik atau manajer itu berpakaian sederhana, kemudian seolah-olah beliau itu bukan seorang manajer, bukan seorang pimpinan gitu ya. Oke, sorry, jatuh. Number 8, go to the interview alone. Datanglah ke tempat wawancara tersebut sendiri. Dulu kalau saya tuh pernah ditanya sama yang mau wawancarai saya, katanya begini, ditanya gitu, kesini sama siapa? Sendiri Pak. Yakin? Iya Pak. Nggak diantar orang tua? Enggak. Nggak diantar pacar? Enggak Pak. Oh iya, saya pernah sampai ditanya seperti itu. Kemudian setelah saya diterima bekerja di tempat tersebut, saya ngobrol dengan pemiliknya, kok dulu saya ditanya seperti itu, kenapa? Katanya begini, ini versi beliau yang wawancara saya. Kalau dulu menjawabnya diantar orang tua, menunjukkan kalau kamu itu belum bisa mandiri. Kalau kamu menjawabnya diantar pacar, sudah tidak masuk kriteria. Kami membutuhkan orang-orang yang mandiri. Katanya begitu. Ya, datanglah sendiri. Kalau nggak punya motor, nggak punya SIM, Gojek atau apa ya, Gojek. Malah promosi ya saya Gojek. B, part B, during the interview, selama wawancara. Make a positive and professional first impression by being assertive and giving a handshake to each interviewer by name as he or she is introduced. Jadi kalian harus memberikan kesan yang menarik dan atraktif ketika, kalau dulu sebelum COVID itu salaman ya, kalau sekarang enggak ya. Jadi kemudian mengenalkan diri itu ada PD, menyebutkan nama itu juga PD. Dan jika yang menginterview kalian itu sudah menyebutkan nama, kalian harus ingat baik-baik dengan siapa kalian berbicara. Siapa sih nama yang mewawancara kalian itu ya. Itu akan menjadi nilai positif, nilai plus kalian kalau kalian bisa mengingat dengan baik nama yang disebut oleh yang mewawancarai kalian gitu ya. Jadi kan disebutkan di awal ada yang seperti itu. Jadi mengenalkan namanya, kalian harus ingat baik-baik, oh namanya adalah ini gitu. Number 2, reinforce your professionalism and your ability to communicate effectively by speaking clearly. Tunjukkan profesionalitas kalian dengan berkomunikasi secara efektif dengan dan berbicara secara jelas.
berbicara secara jelas itu intonasinya juga harus tepat, tidak misalnya begini ditanya kemudian maaf pak, lupa, nggak tahu, tidak, itu menunjukkan kalian tidak profesional. Kemudian apalagi sampai garuk-garuk, apa ya pak, benar jebak-jebak seperti itu gitu ya, itu menunjukkan kalau kalian tidak profesional. Jadi ya berbicaralah secara efektif dan efisien. Jika kalian tidak menangkap dengan jelas pertanyaan dari yang mewawancara kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini. Mohon maaf Bapak, saya minta waktu sebentar, gitu ya. Jadi kalian meminta waktu sebentar untuk berpikir kalian mau menjawab apa dengan jelas, gitu ya. Tidak ketika ditanya rumahnya di mana, apa Pak, gitu, waduh enggak itu ya, jangan ya. Jadi misalnya ditanya apa, pendidikan terakhir apa, SMK Pak, ini ya posisinya seperti ini, kalian jawab SMK Pak, kayak orang akan gendut tuh. Jangan, saya lulusan dari SMK Negeri 4 Yogyakarta, jurusan kuliner tahun 2020. Cakep, jawabnya begitu ya, efektif dan jelas intonasinya. Tidak dari SMK Negeri 4 Pak, tahun berapa, di tahun berapa, 2020, kan gak jelas kan omongannya, terus kayak orang apa ya, orang lagi putus asa. Number 3, use appropriate wording. You want to receive extra points for each word that has more than 10 letters. Use technical terms only when appropriate to the question. Ada pertanyaan, jawab dengan singkat. Ada pertanyaan, jawab dengan singkat, tidak tele-tele, tidak muter-muter. Dan gunakan kata-kata yang tepat, sopan, resmi. Number 4, express your interest in the job and the company using information you gather to prepare for the interview. Tunjukkan minat kalian dalam pekerjaan tersebut di perusahaan tersebut dengan menggunakan informasi yang telah kalian kumpulkan sebelumnya untuk menyiapkan wawancara tersebut. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kalian melamar posisi A di perusahaan A, maka kalian harus tahu untuk posisi A itu job description-nya seperti apa. Kalian harus mengumpulkan informasi tersebut terlebih dahulu. Kemudian perusahaan A itu seperti apa, kalian juga harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kemudian kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan untuk bisa memajukan perusahaan tersebut, itu kalian harus membuat jawaban yang spesifik terlebih dahulu sebelum interview. Number 5, let the interviewer direct the conversation. Biarkan yang mewawancara itu yang memandu kalian selama percakapan tersebut. Jadi jangan kalian menunggu kalian memulai pembicaraan tersebut terlebih dahulu ya, wawancara tersebut. Misalnya datang, kemudian jika kalian belum disuruh duduk, jangan duduk. Jika kalian sudah disuruh duduk, silakan duduk. Ambil posisi yang benar, tidak senderan di kursi, tidak sedato, tidak ini, tidak, ya sudah, silakan kalian harus tahan ya, duduk posisi yang tegak, tidak senderan, dan jika sudah mulai ditanya kalian jawab. Jangan kalian ditanya tinggal di mana, Jalan Sudirman nomor 60 Pak, kalau Bapak tinggal di mana? Enggak, kalian nggak punya hak untuk tanya seperti itu, nggak lucu ya, jangan. 6. Answer questions in a clear, positive manner. So how your experience and training will make you productive in the shortest time with minimal supervision. Jawab pertanyaan tersebut seperti yang tadi ya, tingkah lakunya itu harus baik. Positif, tingkah lakunya positif dalam gaya bicara, posisi duduk, arah mata, dan yang lain itu diperhatikan sekali. Then after the interview, ini setelah interview. 1, kalau ini sebelum COVID nomor 19 itu ya.
shake each interviewer's hand and thank each interviewer by name. Kalau sudah boleh jabat tangan, kalian jabat tangan dengan menyebutkan nama. Misalnya yang mau wawancara, siapa ya namanya? Bapak Faiz. Yang mau wawancara kan Bapak Faiz. Kalian bilang, terima kasih atas kesempatan wawancaranya Bapak Faiz. Jabat tangan. Jabat tangan juga kalian harus berikan tenaga di tangan kalian. Terus ya jangan berlebihan terus sampai digini-giniin, jangan juga lemes, jangan ya pokoknya biasa aja tapi ada tenaga di jabatan tangan kalian dengan yang menginterview. Sebutkan nama, kan kalian tadi sudah diberitahu namanya di awal siapa, diingat-ingat gitu ya. Kemudian biasanya send a thank you note as soon as possible after the interview. Kalau memungkinkan kalian mengirimkan ucapan terima kasih setelah interview itu boleh, cuma kalau di Indonesia kayaknya belum terlalu familiar ini. Next, an interview preparation, persiapan wawancara. Before going to an interview, it is important to have a basic understanding about the company's goals and culture. Simple questions like this can be researched in advance. Sebelum kalian melakukan interview wawancara, penting untuk kalian untuk mengetahui tentang tujuan dan budaya yang ada di perusahaan tersebut. Number one, what does the company produce? Apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut? Number two, what kind of technology is used? Teknologi apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut? Number three, how big is the company? Small, medium, or large? Seberapa besar perusahaan tersebut? Kecil, menengah, atau besar? Number four, where is the company located? One or many locations? Perusahaan tersebut terletak di mana sih? Apakah hanya ada satu atau mempunyai beberapa lokasi? Number five, is it a publicly traded company? Apakah itu termasuk perusahaan terbuka, perusahaan umum yang maksudnya sahamnya itu bisa dimiliki oleh masyarakat? Six, which partners and collaborators exist? Perusahaan tersebut bekerja sama dengan mana saja, pihak mana saja yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. 7. What is the financial situation, stock price, if publicly traded? Seperti apa kondisi keuangan perusahaan tersebut jika perusahaan tersebut perusahaan publik? Kita bisa melihatnya di bursa efek gitu ya. 8. What do the most recent press releases talk about? Apa sih yang paling dibicarakan, yang paling difokuskan oleh media massa atas ulasan perusahaan tersebut? Jika perusahaan tersebut masuk ke media massa, apa yang diulas? Yang paling diulas itu apa? Kalian harus tahu ya. Practice communication, untuk praktek komunikasi. Number one, experience and education, pengalaman dan pendidikan. Number two, 5-year goals, rencana kalian 5 tahun ke depan itu apa? Number three, work style, gaya bekerja kalian seperti apakah? Apakah bisa bekerja under pressure, di bawah tekanan, jadi seperti itu. Sesuai target, mengejar target, optimism, efektif, efisien, atau apa. Kemudian number 4, worst experience, pengalaman yang paling tidak menyenangkan, yang paling buruk itu apa sih yang pernah kalian alami? Tapi hindari dengan menceritakan pengalaman bahwa kalian pernah memiliki konflik dengan rekan kerja, dengan bos apalagi gitu ya, karena itu akan menurunkan poin kalian. Konflik berarti menunjukkan kalau kalian tidak bisa belum bisa bersifat dewasa untuk mengatasi konflik tersebut, karena konflik itu akan selalu terjadi dimanapun dan kapanpun, entah di keluarga, entah di perusahaan, dengan rekan kerja, dengan teman satu kelas pun juga mesti akan terjadi konflik. Number 5, strengths and weaknesses, kekuatan dan kelemahan dari kalian. Number 6, fleksibilitas. Number 7, why the job is interesting, kenapa pekerjaan tersebut menarik, kenapa sih, alasannya apa, ini harus jelas. Dan do this, nah ini ya yang harus kalian lakukan jika kalian mau wawancara. Ya, eat well. Taking the time to nurture the body will help concentration and mental balance. It is a good idea to eat well or healthy food the day and morning before the interview. Jika kalian sudah terbiasa makan makanan yang sehat, itu akan baik untuk melatih konsentrasi kalian dan keseimbangan mental kalian.
Maksudnya apa? Tidak makan junk food, ya tidak makan yang greasy, berminyak gitu. Kemudian banyak proteinnya, sedikit karbohidrat gitu ya. Belajar, saya sendiri juga masih belajar sih, belum bisa seperti itu, masih belajar gitu ya. Kemudian minum minuman yang manis gitu ya. Nah ini tidak hanya ya, kalau ini menurut saya ini tidak hanya ketika kalian akan wawancara, kalau bisa sehari-hari kalian makan makanan yang sehat gitu. B. Exercise. Physical activity is good for both mind and body. It is optional to exercise the day before the interview. Another kind of exercise that may give a competitive advantage is mental imagery, especially if nervousness is a prevalent problem in interview situations. Lakukan aktivitas fisik, olahraga, nge-gym, running, apa ya, yang olahraga ringan yang biasa kalian lakukan sehari-hari ya. Kalau yang lain misalnya futsal, sepak bola, kalian perempuan mungkin terbiasa dengan aerobik, zumba atau apa, silahkan olahraga ya. Ini juga tidak hanya ketika kalian akan interview ya, sehari-hari kalau bisa olahraga itu lebih baik. Atau kalian sekarang bisa mendownload ya latihan-latihan senam yang ada di YouTube, Muay Thai dan lain-lain, kalian bisa mendownload kemudian melakukan itu di rumah sendiri juga bisa gitu ya. Kemudian untuk mengurangi rasa gugup gitu ya di situasi wawancara tersebut, kalau yang sudah terbiasa olahraga kan jantungnya deg-deg seperti itu. Oh iya, untuk eat well tadi ya, untuk eat well itu sebelum interview kalian tidak, saya sarankan tidak minum kopi, karena kalau kopi itu kan lambat ya diserap oleh tubuh gitu ya. Nanti kayaknya kalau minum kopi itu datang ke tempat interview yang akan memacu jantung kalian malah tambah deg-degan. Itu lagi, sorry. Kaget gitu ya. Kemudian minum air putih saja, tidak minum yang kafein, yang ada kafeinnya atau innalillahi astagfirullah, sorry, apa itu kayak soda gembira itu malah bikin begini juga ya. Minum air putih saja ini, apalagi minum minuman alkohol malah mabuk. Mana nanti kalian sampai tempat wawancara mabukan ya, jangan, udah haram, gak diterima. C. Rest. A greatly underappreciated part of interview preparation is sufficient rest. An applicant should avoid being physically or mentally exhausted to display the best performance. If traveling is involved to get an interview, it is important to arrive early, so there is time to adjust and rest. Maksudnya kalau tempat wawancara itu agak jauh dari tempat tinggal kalian, maka kalian harus mempertimbangkan lokasinya ya, waktu jarak tempuhnya itu. Kemudian kalian harus istirahat, tidak stay up late at night, jangan begadang, nanti dimarahi Bang Roma Irama. Kemudian itu juga akan mata kalian, nanti kalau kalian suka begadang kan mata kalian jadi agak sangat lemes ya. Kemudian dan dalam mempertimbangkan jarak tempuh itu, kalian bisa memperkirakan, oh dengan jarak tempuh sekian saya harus tiba di sana jam sekian, sebelum 15 menit sebelum wawancara dimulai saya sudah ada di sana gitu ya. Jadi untuk memberi kepada tubuh kalian juga untuk istirahat sebelum wawancara dimulai. D. Dress well. Berpakaianlah yang bagus. Obviously, good hygiene and a professional look are important. There is also usually a corporate dress code. Information about the dress code can be requested from the company's human resources department, or these simple conservative rules can be followed. Informasi tentang penggunaan baju kalian bisa minta di bagian HRD, sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Namun jika tidak ada rulesnya, tidak ada dress code-nya, kalian bisa mengikuti peraturan di bawah ini untuk penggunaan baju. One for women, untuk perempuan ya. A. No open toe shoes. Jangan menggunakan sepatu yang jempolnya terbuka.
gitu ya, celana terbuka, terus sepatu sandal tidak, 1 jempol terbuka, 2 sepatu sandal, 3 sneaker, 1 kets itu yang langsung musim itu, terus apalagi sandal jepit, apalagi teklek, jadi jangan ngelawak atau kalian ya, pakai sepatu yang resmi ya. Heels maximum 1.5 inches or at least 3 cm. Jika kalian menggunakan sepatu yang perempuan ya, sepatu hak tinggi, kan kalau laki-laki enggak ya, ini perempuan. Laki-laki yang sepatu hak tinggi kayak gini. Kalian yang perempuan menggunakan sepatu hak tinggi itu maksimal kalau bisa 3 cm, jangan terlalu tinggi. Apalagi kalian menggunakan 10 atau 15 cm. Ini kan bukan fashion show, malah gelepak. Jadi pakai sepatu yang tingginya sedang 3 cm, pakai yang high heels, dan pastikan sudah dipolis, semir, sudah disemir. C. No tight or revealing clothing or miniskirts. Jangan menggunakan baju yang ketat, kebesaran, apalagi menggunakan rok pendek, pakai baju ini. Tidak semua perusahaan ya, hampir semua perusahaan ya harus, tentunya kalian ada etika ketika entah itu dimanapun ya. Tidak semua laki-laki menyukai perempuan yang menggunakan baju minim. Enak itu, meskipun itu maksudnya untuk menarik perhatian, tapi tidak semuanya ya. Apalagi kalau kalian pas wawancara pakai rok pendek, tujuan kalian nanti biar bisa diterima, nanti ini genit-genitan, tidak kembali yang baju. Contoh lagi, maaf ya, nanti lama-lama ini habis. D. As little makeup as possible. Yang perempuan ya, laki-laki nggak perlu makeup. Perempuan yang menggunakan makeupnya yang biasa saja, tidak usah berlebihan, tidak usah pakai apa ini namanya, bulu mata palsu. Boleh nggak sih pakai maskara boleh, tapi tidak usah yang terus banyak banget itu ya. Jadi biasa saja, tidak usah berlebihan. Terus kalau kalian mau pakai ini, bikin apa nih, pensil alis tidak yang kayak kalian pakai spidol permanen terus di shred gitu ya, tidak juga yang terus kecil banget alisnya gitu ya. Udah wajar saja lah ya, wajar natural. Terus kalau kalian mau pakai yang apa tuh, cibi-cibi sekarang tuh sini pakai putih-putih tuh loh, yang glowing putih-putih di sini juga sangat namanya itu. Kayaknya tidak perlu ya untuk interview itu. Jadi biasa saja, yang sederhana saja. Dan kalau begini pipinya mau dipakai merah-merah itu yang buat merah-merah, blush on itu kan pemerah ya. Pemerah itu merah-merah bagian di sini, di pipi sini ini jangan terus kayak tomat, dikit aja, yang penting biar kalian nggak terlihat pucat, jangan berlebihan lah make up, meskipun kalian punya make up lengkap. Next, ini masih untuk yang perempuan ya, no or very little perfume. Pakai parfum tapi tidak berlebihan gitu ya. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Jadi gunakan parfum yang tidak menyengat, tidak terlalu banyak parfum ya. Jangan kalau kalian baru masuk angin mau interview pakai minyak kayu putih, nanti parfum kalian jadi minyak kayu putih, itu jangan, nggak enak di ini ya. Parfum jangan minyak kayu putih ya, bukan parfum ya. F. No excessive jewelry. Jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Mentang-mentang kalian punya, misalnya di sini punya cincin 10 terus dipakai lah semua, punya apa ini punya gelang banyak terus pakai semua. Nanti selama wawancara kalian cuma terus enggak gitu sih Pak, iya rumah saya itu di
show off your jewelry, pamer perhiasan. Tidak masuk kategori, tidak masuk Pak Eko. Classic outfit, jacket and pants, jacket and skirt. Jadi kalian bisa menggunakan jaket itu, maksudnya ya bisa yang apa itu, tidak lebih ke setelan ya, setelan jas gitu ya, yang bisa menggunakan celana panjangnya itu juga yang model lurus gitu ya, model lurus, tidak yang kecil di bawah, celana pensil atau jebre itu tidak ya, jadi celana yang berpotongan lurus gitu ya. Kemudian kalau itu kalian pakai roknya jangan terlalu ketat, jangan terlalu lebar, yang biasa saja, yang tidak terlalu pendek. Kalau meskipun kalian tidak menggunakan hijab ya, kalau bisa roknya itu 5 cm, satu atau 1 jengkal di bawah lutut itu roknya, tidak di atas lutut ya, jangan. Dan komen untuk laki-laki, classic outfit, white shirt, tie, suit, classic shoes. Silakan menggunakan kemeja berwarna putih dengan dasi, dengan setelannya itu, dengan jas itu. Kemudian classic shoes, sepatu yang kayak dipakai bapak-bapak itu ya. Kalau bisa sih pakai warna hitam ya, yang hitam, celananya hitam, sepatunya hitam, dan pastikan sudah dipolish, sudah di semir, jadi bersih ya. Well, that's my explanation about job interview. Itu tadi ya penjelasan saya tentang wawancara pekerjaan. Just for your information, hanya untuk sharing saja, untuk informasi kalian aja. I want to share my experience. Saya mau berbagi pengalaman saya. Jadi kalau di total itu saya sudah mengalami wawancara itu sekitar 5 kali lebih ya. Jadi sebelum menjadi guru itu kan pernah berpindah-pindah tempat di konter handphone, kayak di mall-mall begitu ya. Jadi tidak begini ya, apapun pekerjaan, suatu posisi lamaran pekerjaan yang akan kalian nanti lamar, atau kalian sekarang sudah punya sampingan pekerja apapun itu ya, yang penting halal. Kalian tidak usah malu, kemudian tidak usah menutup-nutupinya. Jadikan itu suatu pengalaman. Apapun pengalaman itu, sepanjang itu positif, sepanjang itu halal, apapun usaha yang kalian telah lakukan, itu pasti akan membawa hasil yang positif di masa depan. Jadi sekarang misalnya nih, kalian nyambi jadi di laundry gitu ya, di tukang cuci. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan malu. Saya juga sama. Jadi dulu juga pernah mempunyai usaha laundry. Saya yang melakukan sendiri ya. Jadi saya melakukan sendiri, memang ada waktu itu ada yang membantu gitu ya. Tapi saya juga melakukan sendiri gitu ya. Jadi tidak usah, jangan underestimate dengan pekerjaan apapun itu, sekecil apapun itu. Termasuk dengan underestimate dengan your parents occupation, pekerjaan orang tua kalian. Apapun yang orang tua kalian lakukan, sepanjang itu halal, bekerja keras untuk kalian, hargai itu. Dan jika kalian kecewa dengan orang tua, misalnya ada yang kecewa karena orang tua kalian tidak bisa memberikan yang kalian inginkan, misalnya kalian pengen iPhone, kalian pengen laptop, pengen handphone terbaru, dan kalian orang tua belum bisa memberikan, kalian jangan marah sama orang tua, jangan kecewa sama orang tua. Tugas kalian adalah, kalau kalian tidak mau kalian seperti orang tua tersebut, maka kalian berjanjilah untuk menjadi lebih baik, tanpa harus meremehkan orang tua kalian, meremehkan orang lain gitu ya. Saya yakin orang tua kalian itu pasti sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik, namun apa daya, ya baru segitu penghasilannya, baru sampai seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya dulu pernah membaca, jika kalian sekarang datang dari keluarga yang miskin, jangan pernah salahkan orang tua. Salahkan kalian ketika kalian nanti menjadi orang tua, kalian masih miskin. Kembali ke wawancara pekerjaan, untuk surat lamaran pekerjaan sendiri, saya dari dulu sampai ketika melamar jadi guru pun selalu saya writing, menulis tangan di folio, menggunakan folio. Jadi resikonya, karena menulis tangan itu resikonya ya, negatifnya itu kalau kita salah satu huruf, maka saya akan mengganti dengan folio yang baru satu huruf, meskipun itu sudah sampai di kalimat terakhir, tinggal tanda tangan gitu ya, ternyata ada salah
satu huruf itu, maka saya harus mulai dari awal itu. Cuma positifnya nanti kita akan mendapatkan nilai plus karena kita it shows our effort, itu menunjukkan usaha kita untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Dan jika tulisan kita bagus, maka kita akan mendapatkan prioritas khusus untuk wawancara. Kita sudah melewati satu tahapan, surat lamaran pekerjaan kita diterima, kemudian kita masuk kandidat untuk diwawancara, maka kita akan meningkat lagi. Syukur-syukur kalau kita diterima. Apapun, pokoknya jangan pernah meremehkan, malah cuma jualan batik di pasar Beringharjo misalnya, seperti itu ya. Kita tidak ada yang tahu nasib ke depan seperti apa. Bisa jadi kita sekarang ini penjual keliling, kemudian jadi pelayan, membantu orang, nggak tahu 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kita akan malah jadi yang pemiliknya, jadi pengusaha besar, punya karyawan banyak. Kita nggak ada yang tahu. Intinya tidak underestimate dengan pekerjaan orang lain, dengan keadaan orang lain. Kita tidak akan ada yang bisa menebak 3 tahun 5 tahun ke depan dia akan menjadi seperti apa. Baik-baiklah ya. Kemudian tips lainnya, kalau kalian menghadapi konflik, kalian misalnya merasanya dibully, sering direndahkan oleh rekan satu kerja misalnya gitu. Kalian direndahkan, kok ini saya ini ngopo ini bla ya, itu kemarin kayak gitu ya, saya enggak ya. Jadi kalau kalian mendapatkan perlakuan seperti itu, yang kalian lakukan adalah satu, introspeksi diri. Apakah benar kalian seperti yang disampaikan oleh orang tersebut, atau orang tersebut hanya ngarang ya? Satu itu. Kedua, jika memang yang disampaikan oleh orang tersebut itu benar, maka kita harus merubah diri. Namun jika salah, berarti ada sesuatu dari diri kita yang membuat orang tersebut tuh iri. Apa sih yang diiringin? Iya nggak tahu. Namanya kalau orang kurang bersyukur itu kan melihat orang lain selalu kurang, selalu mencari kesalahan orang lain karena dia kurang bersyukur. Meskipun orang tersebut itu sudah kaya raya, sudah cantik, sudah punya pasangan yang baik, punya apalah itu, tapi kalau dia kurang bersyukur, maka yang selalu dia cari adalah kekurangan orang lain, malah nggak bahagia kan gitu ya. Tapi kalau kita ekonominya pas-pasan misalnya, tapi kita bahagia, kita bisa menyikapi, kita terus bersyukur, kita terus bekerja keras, maka kita akan selalu bahagia dan rezeki akan selalu dilimpahkan itu ya. Nah kemudian untuk surat lamaran seperti itu ya, saya lebih suka menulis daripada mengetik. Untuk wawancara pekerjaan juga usahakan posisi duduk juga harus tegak, jangan duduk ketika belum disuruh duduk. Dan kemudian gaji, masalah gaji, jika kalian ditanya gajinya mau berapa, terserah Pak, terserah, tidak, itu bukan jawaban yang profesional ya menurut saya. Jika kalian lulusan SMK di kota Jogja, gunakan standar upah minimum provinsi UMP atau upah minimum kota atau kabupaten. Kalian cari ada berapa sih upah minimumnya gitu ya. Kemudian jika kalian sudah fresh graduate ya, kan baru saja lulus nih, kalian baru saja lulus SMK, terus kalian melamar suatu pekerjaan di perusahaan, kalian ditanyai gaji, kalian jawabnya seperti itu, UMK-nya berapa sih. Terus kalau misalnya dikejar lagi, misalnya nih UMK-nya kalau di kota upah minimum provinsi itu kota itu sekitar 1,7 atau 1,8, oke lah. Misalnya 1,7 kan ya, 1.700.000 per bulan, dan seperti itu. Terus kalau dari perusahaan tersebut menjawab 1 juta, kalau saya bisanya 1.500.000 bagaimana? Kalian boleh tanya dulu job deskripsinya seperti apa gitu ya. Apa yang harus kalian lakukan, pastikan jelas di awal ketika kalian interview itu semuanya jelas ya, gajinya berapa. Terus kalau kalian sudah punya pengalaman, boleh nggak menaikkan dari UMK-nya itu? Boleh,
Misalnya upah minimumnya 1.700.000, kalian sudah punya pengalaman banyak, pendidikan kalian lebih tinggi, kalian tingkatkan di situ, tambahi berapa, 500 atau 1 juta. Kalau kamu sudah pendidikannya lebih tinggi dan pengalamannya luas, itu tidak masalah, asal itu sesuai dengan kinerja kalian. Kalian harus bisa mengukur diri juga ya, tidak ketinggian, tidak terlalu bawah itu. Dan kemudian sekarang banyak bukan banyak sih, ada beberapa ada pengalaman juga murid itu yang meninggalkan ijazahnya gitu ya. Jadi ada yang ketika interview, kalau kalian ketika interview dan harus meninggalkan ijazah asli, KTP asli, apapun itu yang asli, jangan pernah mau, karena untuk menjadi PNS pun juga kita tidak mintai ijazah yang asli, hanya fotokopi tapi dilegalisir. Tapi kalau kalian diminta untuk meninggalkan yang asli, apalagi sampai membayar, sudah tinggalkan. Kalian silakan cari kerjaan di tempat lain. Sekali lagi, jika ketika kalian interview dimintai sesuatu yang asli, ijazah asli, KTP asli, atau harus membayar, kalian tinggalkan. Silakan kalian cari pekerjaan yang lain dengan iming-iming apapun. Ijazahnya ditinggal ya, nanti 1 bulan kalian dapat 5 juta. Jangan mau. Pokoknya jangan. Silakan cari pekerjaan di tempat lain. Nanti yang bukti kalian sendiri. Kalau ternyata ijazah aslinya sudah ditinggal, ternyata gajinya tidak sesuai dengan yang disampaikan, gajinya misalnya separuh dari upah minimumnya, kemudian di awal kalian disuruh tanda tangan kontrak, kalian tidak membaca kontrak tersebut dengan teliti, ternyata di situ ada pasal yang menyebutkan bahwa jika kalian di tengah jalan sebelum kontrak berakhir kalian mengundurkan diri, maka kalian harus membayar sekian puluh juta. Ada nggak sih seperti itu? Ada. Maka kalian harus berhati-hati jika kalian ketika job interview itu harus menandatangani kontrak, pastikan kalian sudah membaca semuanya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan clearly ya, baru kalian tanda tangan. Kalau itu tidak ada yang merugikan kalian, tidak apa-apa. Kalau itu kalian tidak harus membayar, kalian tidak harus meninggalkan ijazah asli, KTP asli, dan yang lain-lain yang asli, tidak apa-apa gitu ya. Jadi kalian harus praktekkan baik-baik meskipun diiming-imingi dengan gaji yang tinggi. Hati-hati ya. Begitu. Kemudian ya, dan jika kalian nanti ada yang setelah lulus kemudian mau kuliah dengan orang tua sudah memfasilitasi, bersyukurlah kalian. Terus kalau yang tidak punya, kalau orang tuanya yang miskin bagaimana, Miss? Jangan khawatir, jangan sedih. Sepanjang kalian berusaha dengan sungguh-sungguh, kalian kepingin kuliah, daftarlah kuliah di perusahaan, di universitas itu banyak beasiswa. Asal IPK kalian tinggi, kalian insya Allah bisa dapat beasiswa. Dan apakah bisa kerja sambil kuliah? Sangat bisa kerja sambil kuliah, karena kalau kuliah itu kan tidak seperti orang sekolah ya, jadi kalian harus yang pintar-pintar manage waktu, pintar-pintar mengelola kapan harus belajar, kemudian kapan harus bekerja, dan lain-lain. Tipsnya ada di situ, jadi jangan khawatir. Next time, lain kali kalau kita sudah sekolah online itu kita sudah boleh masuk ya, sudah boleh masuk ke sekolah, kita nanti akan sharing ya, nanti saya sharing lebih jauh lagi ketika saya wawancara, kemudian ketika mendapatkan pengalaman bekerja dari tahun 1998 sampai saya mulai kuliah itu tahun 2000 sampai 2005. Jadi dari 98 sampai 2005 itu sampai saya lulus kuliah S1 itu kan ya alhamdulillah punya pengalaman banyak. 6 tahun itu. 6 tahun itu saya dari mall satu ke mall lainnya, di Galeria Mall, di Rame Mall, di Pasar Merimajo, di Merota Kampus, dan yang lain-lain. Punya pengalaman seperti itu. Besok kalau sekolahnya sudah aktif ya kita cerita-cerita lagi. Gitu ya. Jangan lupa hargai, hormati, sayangi orang tua kalian bagaimanapun dan seperti apapun asal usulnya. Next, match the words with their meanings. Ini ada soal latihan ya. Silakan kalian cocokkan kata yang ada di kolom words ini dengan meaningsnya apa. Nah, kemudian yang ini match the terms to their synonyms. Sinonimnya apa sih?
simple job description of these jobs. Dan kalian deskripsikan pekerjaan yang ada di bawah ini. Kemudian complete the table with the correct information. Silakan lengkapi tabel ini dengan informasi yang benar. Ini masih sama, nomor 6 sampai 10. Kalian cari artinya ya. Translator, news anchor, clerk, searcher, midwife. Complete the sentences with the correct word. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata yang tepat. There are 9 questions, ada 9 pertanyaan. And the last one, dan terakhir, role play. Ini nanti akan bermain peran 2 students, 2 siswa, 1 become interviewer and the rest interviewing. Alright guys, that's all my explanation about job interview. Itu tadi ya penjelasan saya tentang wawancara pekerjaan. Ingat selalu, yang bisa merubah nasib hanya kita. Jaga hubungan baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Jangan rendahkan orang lain. Siapa tahu malah kita yang rendah. Jangan menganggap hina orang lain. Siapa tahu malah kita yang hina. Jangan merasa kita sekarang berada di posisi yang tinggi, kita punya jabatan, kita lebih pintar dari orang lain, terus kita punya hak semena-mena terhadap orang lain. Tidak. Sayangi orang tua kalian. I love you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.